dengan cara memahami ilmunya, memperbanyak pengalamannya. Nah, di sini saya akan memberikan konsepnya, konsep tradingnya. Ya, tadi kita sampaikan trading tidak semudah membalik telapak tangan, tidak cukup buy dan sell. Seorang trader profesional bukan hanya dia memahami sistem trading, mampu memilih sistem trading yang tepat, kemudian mampu mengendalikan psikologinya, juga mampu mengendalikan modalnya. Ya, maka belajarlah untuk satu, memahami teknik tradingnya. Teknik tradingnya. Nanti masing-masing trader berbeda cara-caranya. Yang penting tahu dasarnya. Ya, konsep tradingnya tadi sudah kita sampaikan bahwa di dalam trading tidak semudah kita membalik telapak tangan. Tidak cukup hanya dengan buy dan sell, ya, tetapi membutuhkan proses yang panjang. Membutuhkan proses yang panjang. Ya, proses yang panjang ini tentu relatif masing-masing orang beda pengalaman, beda cara menyerapnya, beda cara mengembangkan. Sehingga yang saya maksud dengan proses panjang ini bukan dihitung dari waktunya, tetapi dihitung dari berapa lama dia mengalami berbagai macam market. Ya, berapa lama. Berapa kali dia mencoba untuk bangkit, berapa kali dia mencoba untuk terus mencari sistem trading yang tepat. Ini yang harus kita pahami, jadi biar teman-teman juga sadar diri. Kalau misalkan belum mampu, jangan memaksa diri, jangan buru-buru kita dengan real account. Ya, saya ulang lagi, untuk konsepnya harus dibenahi dulu. Konsep tradingnya harus dibenahi. Ya, trading yang paling pokok adalah kerja keras dulu. Dengan cara apa? Ya, mengamati. Kemudian kita bisa melakukan analisa, ya, kemudian dilakukan konfirmasi. Ketika kita mengamati ada peluang naik, maka lakukan analisa yang lebih dalam. Apakah ini hanya koreksi ataukah akan lanjut? Ya, nanti di bagian analisa di sana kita masuk. Ya. Mengamati, pertama yang paling penting adalah mengamati peluangnya bagaimana, trennya kemana. Ya, amati yang paling penting nanti. Karena kita basic yang kita gunakan adalah menggunakan price action. Price action ini didasarkan pada pergerakan harga, murni pergerakan harga. Apakah tidak sulit? Ya, memang di awal sangat sulit, tetapi kalau sudah berjalan sangat mudah membaca dengan price action. Kemudian dianalisa ulang ini tadi sudah kita sampaikan, kalau misalkan kita menemukan misalkan tren turun, maka di dalam analisa kita nanti kita amati, kita perdalam apakah ini ada benturan, misalkan tren turun ada benturan kuat di sana, sehingga di arah benturan itu berpotensi naik lagi. Ya, kemudian disimulasikan ketika nanti tidak naik, berarti dia lanjut turun lagi. Nah, ini nanti bagian dianalisa harus kita betul-betul kita analisa secara detail di sana. Kemudian lakukan konfirmasi di sana. Konfirmasi ini ketika kita menemukan satu petunjuk atau sinyal, kita lakukan analisa, kemudian kita konfirmasi lagi. Kita konfirmasi itu artinya kita cari trigger yang meyakinkan, sehingga kita betul-betul bukan trading asal, tetapi sudah didasarkan pada pengamatan, kemudian bentuk-bentuk yang terbiasa tercipta seperti itu.
Kalau sudah semuanya ketemu baru masuk di entry. Entry itu paling belakang, paling gampang karena tinggal buy, sell. Namun yang paling sulit dan paling menentukan adalah fase di sini. Pengamatan, analisa, konfirmasi di sana. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut terkait dengan analisa, terkait dengan teknikal. Yang terpenting kita paham konsepnya dulu. Biar kita tidak terjebak di dalam satu gambling, terjebak di dalam satu permainan yang kita tidak mampu untuk minimal menentukan probabilitas yang terbesarnya arahnya mau kemana, naik atau turun. Kalau sudah ketemu maka banyak nanti lakukan percobaan, banyak nanti kita lakukan buy dan sell di daerah situ, sehingga kita banyak pengalaman. Kalau banyak pengalaman akan tentu lebih mudah kita mengenali kondisi yang bagaimanapun. Oke, berikutnya yang selanjutnya kita harus benar-benar mempunyai teknik trading yang cocok. Sekali lagi, kenapa kita sampaikan ini yang cocok? Karena teknik trading masing-masing orang nanti bisa berbeda. Saya suka dengan lot yang besar, kemudian saya mengambil pip yang kecil. Apakah itu berbahaya? Ya, silakan kalau kita berpikir berbahaya, oke, memang berbahaya. Tetapi karena kita sudah mempunyai teknik sendiri, namanya teknik trading tadi, yang sudah kita ujikan bertahun-tahun, yang sudah kita nikmati profitnya bertahun-tahun, dan tentu profit konsisten yang saya maksud. Ya, kenapa kita tidak lanjutkan? Sehingga yang dimaksud dengan teknik trading ini adalah satu bentuk cara, atau bisa juga menjadi aturan main di dalam kita bertrading. Ya, misalnya saya menggunakan teknik trading gaya sniper jangka pendek, modalnya 2000, lotnya 0,25, 0,55. Nah, teknik yang saya gunakan misalnya saya selalu menggunakan angka-angka lot yang selalu stabil, tidak pernah angka lot yang tidak pernah digunakan sebelumnya. Kemudian saya batasi di angka modal itu si angka 2000 sampai 3000 misalkan. Nah, ini adalah bagian dari teknik yang kita gunakan. Kemudian misalkan dalam kondisi kita membaca market yang tren naik misalkan, tetapi ini baru mau kuat. Ya, baru mau kuat ini tentu ada petunjuk di sana nanti. Ada petunjuk sinyal naik, kemudian ada konfirmasi, tetapi masih di dalam area koreksi. Sehingga ada peluang tetapi belum kuat, maka bisa saya gunakan lot yang kecil sebagai umpan dulu. Ketika umpan kecil dimakan, ternyata marketnya tidak naik, bahkan turun. Nah, disitulah teknik kita jalankan, ya. Lot yang kecil kita segera selesaikan, baru kita masuk di angka lot yang lebih besar lagi. Atau dengan lot yang tentu kita terbiasa familiar gunakan di sana, yang bisa mengcover kerugian kita. Ini rugi, kemudian kita gunakan ini misalkan. Ya, tentu ini harus banyak latihan, banyak belajar dan banyak pengalaman. Saya tidak rekomendasikan dalam kondisi teman-teman belum banyak memahami, belum banyak pengalaman, ya. Karena ini sangat berbahaya dan bisa terjebak di dalam minus yang berkepanjangan. Ya, tentu kembali lagi pada teknik tradingnya. Di saat awal kita latihan, maka gunakan kesempatan di akun demo untuk melakukan percobaan yang maksimum, sehingga kita nanti bisa menemukan kecocokan di dalam teknik trading itu. Tidak ada ilmu yang baku di dalam menentukan teknik trading, tidak ada. Silakan buka dimanapun, tidak ada teknik yang baku, karena trading berkaitan dengan dinamika pasar, berkaitan dengan psikologi market, berkaitan dengan psikologi trading juga. Psikologi market berkaitan dengan supply and demand.
berkaitan dengan permintaan dan penawaran. Makin banyak permintaan, maka harga akan semakin naik. Makin banyak penawaran, harga akan semakin turun. Banyak orang menjual mangga, maka harga mangga akan menjadi anjlok. Ketika harga menjadi anjlok, maka akan ada pemain baru yang mulai menaikkan harga. Ada sentimen pasar di sana. Maka ini terkait dengan psikologi market. Kita tidak bisa bermain dengan psikologi market, hanya kita ikuti saja kalau psikologi market. Kalau psikologi trading itu berkaitan dengan mengendalikan emosi masing-masing trader, ya begitu. Jadi intinya lihat aja dinamikanya. Jadi ikuti eh, psikologi marketnya, psikologi marketnya. Dari mana kita bisa tahu? Nanti dari price action ketemu. Ya, nanti saya cari. Kalau misalkan marketnya mau naik atau mau turun, selalu ada petunjuk di sana. Ya, kalau misalkan mau naik atau mau turun, ya jangan lupa ini selalu ada petunjuk di sana. Selalu ada sinyal atau petunjuk. Sehingga kita bisa antisipasi sebelumnya. Kita bisa baca sebelumnya, kita antisipasi segala kemungkinan. Kalau naik nanti bagaimana simulasi market berbaliknya. Kalau turun bagaimana nanti cara mengatasinya. Nah, semuanya nanti harus dipelajari di dalam price action. Nanti kita pelajari di price action ini, atau lebih eh, banyak di candlestick ya. Kalau saya ngomong candlestick, jangan langsung dikaitkan atau langsung pikiran kita ke pola candle, doji, engulfing, kemudian ada harami dan sebagainya. Ya, bukan langsung ke sana. Karena candlestick ini benar-benar mewakili dari pergerakan harga. Sedangkan pola candle hanyalah bentuk-bentuk yang sering terjadi. Dan itu pun tidak bisa berdiri sendiri. Ada banyak faktor nanti. Ya, kita belajar price action secara utuh nanti. Oke, selanjutnya tadi sudah kita sampaikan sistem trading atau teknik trading kita yang pertama. Yang kedua, jangan lupa kita untuk bisa selalu kendalikan emosi atau kontrol emosi. Rata-rata ini rata-rata trader, ya rata-rata trader ini jatuh atau MC gara-gara tidak bisa mengendalikan emosi di sana. Sehingga yang terjadi apa? Ketidakmampuan mengendalikan emosi maka bisa menyebabkan over analisa. Terlalu banyak analisa, mungkin garis sana garis ini, tarik sana tarik sini, terlalu banyak analisa. Kemudian yang berikutnya, karena terlalu banyak analisa, maka bisa menyebabkan kita nanti over trading. Masuk buy, kemudian marketnya turun, masuk buy lagi, market turun lagi, masuk buy terus sampai bahkan kalau saya melihat gaya-gaya teman-teman trader ya ini, saya lihat ya banyak sekali transaksinya, bahkan sampai 10 transaksi. Ya tidak masalah, maksud 20, walau 30, 40 tidak masalah. Yang terpenting mampu mengelola dengan baik. Nah, yang paling banyak itu transaksi banyak tanpa memperhitungkan ketahanan, tanpa mempertimbangkan resiko buruknya. Karena yang ada adalah harapan-harapan, tidak melihat kenyataan yang ada. Marketnya sudah turun jauh, masih saja dilawan. Ya karena emosinya masih meledak-ledak, biar cepat balik, bercepat balik, biar cepat balik. Jadi saat itu kalau bisa harus balik modal, saat itu harus bisa mengembalikan kerugian. Maka ini kalau kita tidak bisa mengontrol emosi, over trading akan terjadi. Ketika over trading terjadi, apa yang nanti terjadi? Apa yang nanti bisa mempengaruhi? Semakin banyak trading yang kita lewati atau kita entry di sana, maka mata kita akan lelah nanti mengamati terus-terusan di depan layar, di depan monitor, di depan cat itu, karena banyaknya transaksi ya.
banyaknya transaksi dan perlu pengamatan. Begitu marketnya naik, ada harapan sedikit naik, oh senangnya minta ampun. Padahal karena banyak ini tentu ketahanan akan semakin berkurang, tahanan akan semakin tipis. Ya, kecuali di awal sudah diperhitungkan ya toleransi kerugiannya atau lot yang sudah diperhitungkan dengan matang dengan ketahanan yang tinggi, hanya saja dipecah kecil-kecil tidak masalah. Ya, meskipun demikian transaksi yang banyak bisa menyebabkan kelelahan di dalam kita mengamati nanti. Kecuali dibantu dengan mesin, artinya ada semi robotik yang bisa membantu close automatic, di mana nanti yang berpeluang profit atau yang profit. Apakah ada? Ada. Hanya saja tidak full robotik, ada semi, ada tetap campur tangan manusianya sebagai master of mind-nya. Jadi sebagai pengendalinya adalah tetap kita. Sehingga sehebat apapun robot, tanpa campur tangan kita, tanpa pengendalian kita, pasti akan MC juga. Ya, banyaknya kurang kontrol emosi menyebabkan overtrading. Overtrading ini ya tentu kecenderungan atau potensinya rugi banyak. Bisa saja nanti ini MC ketika kita tidak mampu mengontrol ketahanan kita. Nah, saya berharap juga jangan sampai terjadi seperti ini. Belajarlah kontrol emosi dengan cara memperbaiki cara baca market, memperbaiki cara analisa kita, memperbaiki cara recovery kita. Ya, kemudian yang berikutnya ya biar teman-teman juga nanti sedikit banyak terbuka dulu. Yang berikutnya, selain kita mengontrol emosi, maka belajarlah juga untuk kontrol profit biar tidak berlebihan ya. Ini jangan sampai berlebihan. Ya, kenapa harus dikontrol profitnya? Kan kalau profit banyak kan jadi enak, jadi menguntungkan. Ya, iya kalau nanti marketnya berpihak kepada kita. Iya kalau pas kita entry profitnya selalu searah dengan analisa kita. Karena pada satu saat nanti yang kita analisa itu bisa berbalik atau bahasa gampangnya tidak sesuai. Ya, kita mungkin selalu terbuai dengan profit yang berlebih. Ketika satu hari bisa profit 20%, 30%, wah luar biasa. Besok lagi profit lagi, besok lagi profit lagi. Terus menerus begitu, terlalu besar. Kemudian lupa untuk pengendalian. Ya karena sifat manusia selalu kurang. Ketika profit 1000, kemudian berikutnya profit 1450. Dalam pikiran pasti ada kebanggaan di sana. Ada rasa percaya diri. Nah, karena ada rasa percaya diri yang terlalu berlebihan, ini tanggung 1450, genapkan saja 1500. Oke, profit 1500 tercapai. Dari beberapa hari, beberapa minggu saja profit yang melambung tinggi ya lebih dari 20% per hari, itu semakin percaya diri lagi. Semakin percaya diri dinaikkan lagi targetnya. Artinya selalu melihat peluang, ya selalu melihat peluang. Ketika ada peluang masuk lagi, tidak dibatasi sampai berapa. Sehingga ketika melihat market yang ada adalah peluang, peluang dan peluang. Ada kalanya ada satu titik di mana adalah titik baliknya. Ketika tidak terkontrol, satu hari sudah 1980, profitnya 1980, kurang 20 profit, kurang 20 dolar, ini sudah 2000. Ternyata begitu kurang ini kita masuk lagi ketika melihat ada di sana tanda sinyal doji misalkan. Wah, ini mau berbalik ini. Dari naik ada doji yang panjang, maka ini berpotensi turun. Langsung dihantam sell, lotnya diajar, misalkan langsung di angka lot 2. Apa yang terjadi ketika di situ tadi saya sampaikan ada titik balik? Ini ada turun sebentar. Oke, turun sebentar luar biasa. Profitnya ya terkumpul 1980
80 kurang 20. Nah, ini kurang, ketika sudah profit sedikit misalkan ini sudah profit $18. Tidak di close karena merasa yakin betul. Ya, begitu profit sebentar, habis itu kembali naik. Naik, ketika naik sudah melewati ini, sudah terbentuk volume yang tebal, ini ruginya jadi banyak karena lotnya besar. Ruginya sekarang jadi 750 misalnya. Kemudian masih berharap, masih yakin, karena keyakinan tadi yang saya maksud, karena adanya satu kepercayaan diri yang berlebihan tanpa dibatasi profit kita. Yang ada karena target kita tidak ada, ini 1980 satu hari tinggal nambah 20 selesai. Ini sudah dapat 18 kurang 2, nanggung, tambah tinggal 2 lagi. Begitu masuk, marketnya naik melambung terus, tidak berhenti. Bahkan modal, bahkan profitnya yang awal 190 bisa kegerus habis. Bisa saja sekalian modalnya. Kenapa terjadi seperti ini? Karena tidak adanya kontrol profit liar. Ya, hanya melihat ada peluang masuk, ada peluang masuk, ada peluang masuk, dan seterusnya. Sampai titik saya capeknya, ya, titik capeknya, bukan titik target kita, tapi titik capeknya. Maka ada satu sisi, ada satu bagian tadi titik baliknya. Begitu ada titik balik, semua yang dikumpulkan dari pagi sampai malam akan menjadi sia-sia karena berakhir dengan MC. Di situ baru penyesalan. Kenapa dari tadi tidak saya close? Kenapa kurang tadi tidak saya close? Andaikan saya close, saya dapat profit 1980 kan sudah banyak, ya. Menyesal setelah MC karena tidak ada batasan profit, tidak ada pengendalian profit kita, maka liar. Emosi kita juga akan liar, profit yang kita capai tidak ada, yang ada hanyalah peluang, peluang, dan peluang. Ya, setiap saat selalu menjanjikan peluang. Kalau kita ngikut seperti itu, ya nanti akan diombang-ambingkan oleh pasar. Selalu ada peluang. Maka belajarlah untuk membatasi profit. Target kita misalkan sehari $50, tercapai 45, marketnya sangat ekstrim dan susah untuk kita temukan sistem trading atau kita temukan trigger yang cocok. Ya sudah, kita close, kita sudahi dulu, karena profit tidak selalu, atau target kita tidak selalu harus dicapai dengan akurat atau dengan angka yang tepat, bisa naik bisa turun, ya, mengikuti kondisi. Ya, ini tolong nanti diperhatikan di sini dari sisi kontrol profitnya. Ya, mungkin teman-teman yang berpengalaman akan flashback kembali yang pernah dilakukan, pasti nanti akan menemukan dan pasti mengalami, oh iya ternyata begitu ya, ternyata saya tidak mampu kontrol profit kemarin, saya hanya melihat peluang dan peluang masuk, peluang masuk, peluang masuk, dan seterusnya, sehingga tidak pernah berakhir karena targetnya lepas, targetnya liar. Oke, yang ketiga tadi adalah kontrol profit. Yang terakhir, yang keempat, untuk kita bisa menentukan konsep trading yang tepat, kemudian trading kita juga lebih sehat, maka belajarlah disiplin. Disiplin apa yang dimaksud di sini? Ya, yang paling pokok adalah disiplin mengikuti sistem trading kita atau teknik trading yang kita gunakan atau trading plan kita. Yang kita gunakan itu seperti apa, triggernya seperti apa, gaya kita seperti apa, kemudian diuji cobakan. Kalau sudah cocok, maka gunakan secara terus menerus. Kalau ini sudah cocok, gunakan. Jadi teman-teman juga tidak ada salahnya mau menggunakan trading jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, bebas semuanya. Terpenting sistem trading itu cocok buat kita, nyaman, bisa profit dengan konsisten. Tidak ada yang pasti di dalam trading, tidak ada ilmu pastinya. Semuanya penuh dengan pengembangan logika. Oke, mudah-mudahan ini ada 4 bagian ini bisa diterapkan nanti.